Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, Bunda Welda. Apa kabar Bunda semua? Semoga bundaku selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Gak berasa ternyata kita sudah memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan ini. Semoga untuk bundaku yang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ya. Dan untuk bundaku yang selalu mensupport channel saya, yang selalu menonton video-video saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan bunda semua dibalas dengan yang lebih baik lagi. Dan untuk bundaku yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Alhamdulillah kita juga sudah memasuki akhir bulan di bulan April ini. Jadi saatnya kita untuk menyiapkan budgeting untuk bulan Mei. Seperti biasa saatnya akhir bulan, jadi waktunya kita untuk mengatur keuangan. Mungkin di bulan Mei ini pengeluaran kita akan menjadi bertambah lebih banyak karena pastinya kita ada pengeluaran tambahan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi kita harus menyiapkan anggarannya terlebih dahulu supaya kita tidak khilaf, tidak kebobolan dalam menggunakan uang ya. Seperti biasa kita harus mencatatkan semua biaya kebutuhan wajib kita setiap bulannya. Jadi kebutuhan wajib saya masih seperti biasa untuk membayar kontrakan, arisan, pajak kendaraan. Kemudian ada uang bensin dan iuran RT atau untuk membayar sampah. Untuk kontrakan sendiri saya membayar 700.000, untuk arisan 300.000, dan untuk pajak kendaraan 95.000. Jadi saya ngumpulin uangnya setiap bulan, jadi nanti pas waktunya membayar saya tidak keberatan. Dan untuk uang bensin ada 200.000, kemudian untuk iuran RT atau untuk membayar sampah sebesar 25.000. Jadi untuk total biaya wajib setiap bulannya adalah sebesar 1.320.000. Untuk THR sendiri saya belum masukin ke budgeting bulan Mei ini karena belum tahu juga berapa jumlahnya. Jadi saya atur gaji suami seperti biasa, belum termasuk THR-nya. Untuk biaya kebutuhan rumah di bulan Mei ini saya menekankan pengeluarannya karena ada pengeluaran tambahan atau untuk biaya kebutuhan lainnya. Jadi saya mengurangi anggaran untuk biaya kebutuhan rumah. Biasanya kan di bulan-bulan lalu saya lebihkan untuk biaya kebutuhan rumah, jadi masih ada sisa banyak. Nah kali ini saya menguranginya karena supaya memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi untuk biaya wajib sendiri kan sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, makanya saya mengurangi kebutuhan biaya kebutuhan rumah. Untuk biaya kebutuhan rumah di sini saya anggarkan seperti untuk membeli beras, gas, galon, untuk belanja mingguan atau untuk membeli sayur. Kemudian untuk belanja bulanan, ada untuk dana darurat, kemudian untuk sedekah juga. Untuk membeli beras saya anggarkan 105 untuk bulan ini. Di bulan-bulan kemarin biasanya 120 untuk membeli beras. Nah, untuk gas kali ini saya anggarkan 25.000. Jadi seringnya itu saya membeli gas satu kali. Kalau dua kali biasanya kalau lagi banyak masak. Kemudian untuk uang galon saya anggarkan 50.000. Biasanya bulan lalu 100.000. Nah kali ini saya kurangin. Untuk uang sayur 400.000, belanja bulanan 200.000, dana darurat 100.000, dan untuk sedekah 50.000. Jadi total biaya kebutuhan rumah setiap bulannya ada 930.000. Kemudian kita harus mencatat semua kebutuhan lainnya. Misalnya kita mau lahiran atau untuk cek ke bidan, jadi kita harus catat semua. Kita harus menganggarkan biaya untuk misalnya mau lahiran, jadi setiap bulannya kita harus menyisihkan uang. Misalkan untuk lahiran biayanya 2 juta, jadi 2 juta dibagi 9 bulan, per bulannya kita harus menyisihkan kira-kira 250.000. Nah seperti ini. Untuk bidan check up misalnya kan ya,
setiap bulannya 100.000. Kemudian untuk lahiran 250.000. Dan di sini juga ada anggaran untuk mudik 100.000. Jadi misalnya kita sewaktu-waktu mau pulang kampung, kita sudah mempunyai anggarannya sendiri. Jadi uang tabungan kita akan aman. Dan di sini untuk kebutuhan lainnya totalnya ada 450.000. Lalu kita totalkan semua pengeluaran kita, seperti untuk pengeluaran kebutuhan wajib, kemudian kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya. Untuk kebutuhan wajibnya di sini ada total 1.320.000, kemudian ditambah pengeluaran kebutuhan rumah 930 dan pengeluaran lainnya 450.000. Jadi total pengeluarannya semuanya ada 2.700.000. Dari pendapatan 3.500.000 kemudian dikurangin pengeluaran 2.700.000, jadi masih tersisa uang sebesar 800.000. Kemudian untuk sisa uangnya kita masukin untuk menabung, jadi untuk tabungan sebesar 500.000. Kemudian untuk anak, tabungan anak, jadi sewaktu-waktu mau sekolah saya anggarkan 200.000. Jadi masih tersisa uang sebesar 100.000. Nah, ini bisa ditabung atau untuk kebutuhan lainnya. Kemudian untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita harus mencatat semua pengeluaran kita untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi misalkan kita mau membeli baju, nah kebetulan uang THR-nya belum turun dan belum tahu jumlahnya berapa, jadi saya tuliskan seperti ini dulu. Kemudian untuk kunjungan ke rumah saudara atau untuk menyiapkan angpau untuk ponakan, dan untuk masak-masak di rumah, jadi kita tuliskan semua ya. Nah, jadi seperti ini cara saya mengatur keuangan rumah. Dan sebelumnya jangan jadikan ini sebagai patokan untuk bunda-bunda semua dalam mengatur keuangan rumah ya. Setidaknya ini bisa menjadi contoh bagaimana baiknya dalam mengatur keuangan rumah. Jadi setidaknya kita bisa menabung sedikit demi sedikit, yang penting kita rutin, dan yang terpenting kita sudah memenuhi kebutuhan rumah kita setiap bulannya. Oke bunda, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat untuk bundaku semua, dan semoga videonya bisa menghibur bunda-bunda semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.